Pak, apa program yang saya usulkan ini Pak mengenai kerja anak-anak dapat pengalaman bekerja di industri Pak. Jadi fungsinya ini supaya anak-anak paham Pak mengenai bagaimana sih bekerja di luar, seperti apa di dunia kerja. Makanya saya mau libatkan anak kelas 10 sampai 12 Pak untuk program ini. Nama programnya adalah Petualanganku di Dunia Industri kalau nggak salah Pak. Disingkat jadi PAPEDA. Bikin Pak nama program itu yang kereta lokal, terus itu bisa mudah diingat begitu Pak. Makanya terbitlah PAPEDA, Petualanganku di Dunia Industri. Saran saya yang pertama harus Pak Ipul telah dulu di bidang apa ini anak cocok dengan kemampuannya, industrinya seperti apa. Kemudian yang kedua, apa yang mau dikerjakan di tempat dunia usaha atau dunia industri itu nanti Pak Ipul harus ada tahapan-tahapannya, minimal dalam modul kah, dalam apa supaya ada aktivitas rangkaiannya toh. Jadi di sini Pak apa namanya di program ini tuh kami belum sampai kami hanya merencanakan sampai di tahap ada tahapannya Pak. Jadi untuk aksinya nanti itu beda lagi Pak. Jadi ini kalau menurut yang saya rancang itu hanya menguatkan ide Pak, hanya memberikan gagasan bahwa ada loh program yang saya buat yang kira-kira bisa bermanfaat buat peserta didik. Kemudian di sini sudah ada 2 rangkaian saya yang harus di itu apa namanya cara yang ada di belakang bagian ini jawab nanti. Terus nanti ada apa yang alat dan kekuatan sumber daya yang mendukung, terus alokasi waktunya, terus pertanggung jawabnya siapa. Nah, di belakang juga nanti bisa jadi aksi ini bukan menjamur, ada teman yang mengikuti atau mungkin ada program atau ada ide atau mungkin ada masukan buat dari teman-teman toh. Jadi yang jelas kalau membaca ini apa yang harus dilakukan pastinya banyak. Yang pertama persiapan dulu, kemudian saya harus tahu latar belakang tujuan ini Pak Ipul seperti apa, mungkin dituangkan dalam satu tulisan. Jadi maaf Pak, jadi yang di sini nih Pak, pertanyaan yang di sini yang muncul kan pertanyaan di sini sudah jawabannya Pak. Jadi dari sini nanti kita akan buat jawabannya di sini, nanti akan berhenti ke bawah sampai dapat solusinya. Kayak ini, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah dalam situasi ini Pak. Kemudian nanti berdiskusi dengan rekan guru yang mengajar anak tunarungu untuk mengidentifikasi minat dan bakatnya. Jadi nanti ketika kegiatan ini mungkin programnya berjalan, jadi bukan cuma saya yang bergerak begitu Pak, tapi semua yang kalau perlu ada timnya ini Pak. Iya. Ada tim, ada DSK kan toh. Iya, betul. Misalnya kalau ini ACC tim PAPEDA. Nah, ketika orang bertanya apa itu tim PAPEDA, jadi teman-teman satu visi, satu misi, satu pemahaman tim PAPEDA itu begini. Jadi istilahnya tidak miskomunikasi itu di situ. Jadi intinya nanti Pak, kita tidak ketika program ini dijalankan, kita tidak semata-mata menentukan si A harus ini, si A ini. Tetap kita akan diskusi lagi dengan peserta didik nanti. Mereka sebenarnya maunya apa? Apakah mereka mau di bidang tata boga misalkan, atau mungkin ada yang suka di industri kelas, atau mungkin ada yang suka di kecantikan. Nah, itu yang nanti kita ini sesuai dengan minat dari peserta didik itu. Aksi kan, tentunya belum ke lapangan, ke dunia kerja kan? Iya Pak, masih tahap persiapan. Iya, persiapan begitu. Setelah mungkin nanti diskusi dengan Bapak, nanti diskusi dengan teman-teman guru, kemudian nanti tetap akan berdiskusi dengan peserta didik yang terlibat. Melibatkan tim supaya ini lebih mantap, lebih apa namanya, semua teman-teman memahami ini Pak Ipul dengan Pak Kepsek mau bikin apa supaya konsepnya sama toh. Mungkin itu Pak. Iya, Saya Pak. tunggu kelanjutannya lagi. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. 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 Jadi sosok
seperti biasa, hari ini adalah kegiatan kombel kita. Alhamdulillah mulai aktif kembali. Mudah-mudahan ke depannya semakin lebih diaktifkan kembali. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bahas. Nanti akan disampaikan oleh Bapak. Seperti biasa ya, sebelum kita melakukan aktivitas, berarti kita harus bagi tugas dulu. Bagi tugas siapa yang akan jadi moderatornya, siapa yang kita masuk. Izinkan saya memaparkan program saya. Ini adalah salah satu tugas terakhir saya di Guru Penggerak, yaitu mengenai program yang berdampak positif kepada peserta didik. Nah, targetnya di sini program saya itu adalah untuk anak SMA tunarungu 1, 2 sampai 3 sampai kelas 12. Nah, kenapa Papeda di sini? Sebenarnya kita diizinkan atau disarankan membuat suatu program yang mengangkat kearifan lokal, terus kemudian gampang diingat. Nah, kepanjangannya ini Papeda adalah petualanganku di dunia kerja. Jadi nanti program yang akan saya susun ini itu anak-anak akan dibawa ke dunia industri untuk mengenal seperti apa itu namanya dunia industri, seperti apa itu ketika anak-anak terjun ke dunia perusahaan seperti itu. Tentunya nah, ini kalau teman-teman pasti mengertinya mengenai visi. Di bawahnya visi ada lagi sebenarnya yang namanya prakarsa perubahan. Yang mau kita kerjakan, yang mau kita lakukan di visi itu. Nah, di sini prakarsa perubahannya adalah mewujudkan siswa tunarungu yang mandiri, terampil dan siap bekerja melalui pengalaman magang inklusif. Guna menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing di dunia industri. Jadi outputnya nanti melalui program ini mudah-mudahan anak-anak dilirik begitu oleh perusahaan-perusahaan. Itu targetnya. Selain dari anak-anak nanti mengenal yang namanya dunia industri. Nah, saya jabarkan dulu ya secara singkat aja sebelum masuk di programnya. Program Papeda adalah petualanganku di dunia kerja, adalah program magang di dunia kerja atau program co-kurikuler. Jadi biasanya kita cuma tahu yang dua, ekstra dengan kurikuler. Sekarang ada yang namanya co-kurikuler yang berlangsung selama 1 bulan. Ini target saya selama 1 semester. Jadi dalam 1 semester itu cuma 1 bulan ditujukan untuk siswa tunarungu kelas 10, 11 dan 12. Program ini memberikan pengalaman langsung ke dunia kerja. Magang ini bertujuan meningkatkan keterampilan praktis, kemandirian dan soft skill seperti komunikasi dan kerjasama guna mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Buat pertanyaan utama, pertanyaannya ini pertanyaan yang menyangkut program tadi. Nah, pertanyaannya apa yang perlu dilakukan dalam program magang ini untuk meningkatkan keterampilan kompetensi profesional siswa tunarungu? Nah, di sini ada tindakan yang diperlukan untuk menjawab atau untuk mendapatkan jawaban pertanyaan ini. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah. Alhamdulillah kemarin saya sudah lakukan diskusi dengan Bapak Kepsek, dan alhamdulillah dari penjelasan pemaparan saya direspon dengan baik. Kemudian sampailah di tahap ini saya berdiskusi dengan teman-teman. Oke, lanjut. Yaitu program magang ini di dunia kerja pada anak tunarungu kelas 1 sampai 3. Kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat. Inilah saya berdiskusi dengan teman-teman mengenai program ini. Nah, sebelum saya jauh, mungkin saya minta 1 atau 2 orang untuk kasih tanggapannya mengenai apa yang saya jelaskan mengenai program ini. Apakah berdampak baik kepada peserta didik atau memang ini hanya buang-buang waktu? Begitu. Jadi saya persilahkan ya, Bu Wati. Oke, terima kasih. Menurut sesuai dengan penjelasannya Pak Ipul tadi memang singkat, tapi kalau menurut bertanya apakah ada dampak atau tidak, sudah barang tentu pasti ada dampak yang positif buat anak-anak, karena kegiatan ini sasarannya itu anak-anak ya.
Jadi sudah pasti ada dampak buat anak-anak, terutama buat anak-anak ketika nanti mereka lulus menjadi siswa yang siap dipakai. Oke, itu terima kasih. Terima kasih Bu Wati. Satu lagi ya, Bu Angel. Terima kasih. Terima kasih. Dengan pertanyaan yang sama ya Pak Ibu. Tentu saja bagi saya guru ini adalah suatu kesempatan yang sangat bagus untuk peserta didik kita di sekolah, terutama kemarin di saat ada kunjungan juga dari orang dinas Provinsi Papua Tengah yang menyampaikan kepada kita guru-guru bahwasannya ada program provinsi terkait pelatihan tenaga kerja dan mereka memintakan peserta didik dari SLB supaya bisa ikut sertakan seperti pelatihan untuk di hotel itu ya Pak. Jadi bisa menjadi serving ya, bagian serving, tata boga dan dengan adanya program yang akan dibuat oleh Pak Saiful ini saya rasa sudah sangat nyambung Pak dan memang sangat baik untuk peserta didik khususnya untuk tunarungu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya akhiri aja ya. Selamat siang Pak Ibu. Aduh, maaf saya mengganggu lagi nih Bu. Jadi Bu, ini saya ada usulan program Bu ya. Salah satu tugas saya di Guru Penggerak yaitu bagaimana saya mampu memikirkan ya apa kira-kira program yang bisa saya buat. Tentunya bukan saya pribadi Bu, nanti bisa dilibatkan beberapa teman atau mungkin seluruh tim yang ada di SLB mengenai program yang kira-kira akan berdampak positif kepada peserta didik. Nah, dari hasil pemikiran dan pemikiran saya sebelumnya terciptalah programnya Bu. Bagaimana ini anak mampu mengetahui bagaimana di dunia kerja, bagaimana nanti bagaimana sih cara ketika terjun ke dunia kerja mereka tahu bagaimana cara mungkin seperti apa di dunia industri, terus tentunya nanti itu disesuaikan dengan minat dan di mana anak suka. Nah, programnya itu mengenai petualanganku di dunia kerja. Nah, saya singkat menjadi papeda supaya itu lebih mudah diingat. Nah, di sini tujuannya adalah bagaimana saya mampu mewujudkan siswa tunarungu yang mandiri, terampil dan siap kerja melalui pengalaman magang inklusif guna menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing di dunia industri. Jadi tujuannya sebenarnya ini bagaimana perusahaan-perusahaan tahu nih ternyata ada loh anak-anak disabilitas yang mestinya harus diberdayakan. Jadi melalui program ini selain berdampak positif kepada peserta didik, tentunya juga perusahaan-perusahaan atau tempat kerja di luar sana mampu mengetahui kualitas dari anak kita. Nah, tentunya Bu, nanti sebelum anak-anak terjun di dunia industri, kita sudah mengadakan pelatihan di sekolah supaya anak-anak nanti sisa sampai di sana menyesuaikan dengan pekerjaan. Seperti itu. Kira-kira Bu, menurut Ibu dari program yang saya buat ini, apakah itu berdampak positif kepada peserta didik, apakah itu sulit atau mungkin tidak berdampak kepada peserta didik? Kalau mau lihat paparan dari Pak Ipul itu ya, itu sangat bagus sekali kan, karena itu kan mempersiapkan anak-anak yang nantinya ketika mereka lulus di sekolah di sini, mereka itu bisa bekerja toh. Jadi sangat bagus sekali ini ya, terus dikembangkan, terus juga selama mereka masih ada di sekolah di sini, terus diberikan pelatihan. Nah, ketika mereka lulus, supaya mereka bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang menerima mereka, dan supaya mereka tahu ternyata SLB itu bukan seperti pikiran orang di luar. Itu tempat anak-anak yang mungkin bahasa kasarnya maaf ya, itu kadang dibilang katanya di sini tempat orang gila ya, kadang orang berkata begitu, berpikir begitu, tapi supaya orang juga di luar melihat bahwa oh benar-benar SLB ini tempat anak-anak yang melatih mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Contohnya seperti anak tunarungu toh, ketika mereka lulus mereka bisa diterima di perusahaan toh. Seperti contohnya juga beberapa hari yang lalu ada kepala dinas datang
kan mereka sudah menyampaikan bahwa akan dipekerjakan itu anak-anak yang tunarungu ya sesuai dengan kemampuan mereka. Oh ya, terima kasih. Jadi menurut pendapat Ibu, jadi program ini betul-betul ketika terlaksana berdampak positif ya. Berdampak sangat positif. Orang dunia luar juga tahu bahwa SLB itu seperti apa. Ya. Nah, tentunya Bu, nanti kalau misalkan program ini saya jalankan, saya butuh dukungan Ibu, Ya. mungkin juga nanti dukungan dari teman-teman, teman-teman sejawat, dan bapak kepala sekolah tentunya. Jadi saya sangat berterima kasih Bu dan menyampaikan apa yang saya sampaikan kepada Ibu. Program ini harapannya ke depan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Terus mungkin bukan cuma program ini Bu, saya tahu nanti ke depan bisa menginspirasi entah saya atau teman-teman yang lain mampu membuat program yang demikian yang sama, yang serupa dan bisa berdampak positif untuk peserta didik. Oke baik Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Saiful. Semangat, sukses selalu. Jadi ini ada tugasnya Bapak Guru. Tugas Bapak Guru. Nanti Bapak Guru punya program namanya program kita pergi praktek kerja di di perusahaan, tapi itu untuk kelas di SMA. Nanti 3 iya, masak di sana di hotel. Tapi nanti kelas 3 SMA itu besar baru keluar satu-satu supaya kalian tahu bagaimana cara uang. Toh? Iya. Nanti. Tapi nanti di sini sama Bapak sama Bu Relce, sama-sama saya. Oh Pak. Ada yang mau ditanyakan Armila? Pak, mau Ya? tanya. Boleh. Bagaimana nak? Jadi kalau anak yang SMP bagaimana? Oh, kalau anak SMP tenang, tetap nanti programnya akan lanjut. Anak SMP itu nanti kalau sudah naik SMA baru kita kasih kesempatan buat keluar. Jadi untuk selama masih SMP di sekolah dulu belajar tata boga, belajar mungkin nanti ada kecantikan, nanti ada komputer, ya. Jadi nanti pas kelas 3 sudah tahu sisa di luar bagaimana caranya bekerja di perusahaan supaya semua tahu cari uang bagaimana. Toh? Bagus. Bagaimana? Bagaimana? Apa? Ya tata boga bikin kue. Betul. Jadi setuju toh? Setuju. Bisa. Ya bisa. Nah, SMA